Bapak sudah lapar, jadi dia duduk di belakang. Bapak Yosef Loba, atau akhir-akhir ini karena sudah melewati tahun Santo Yosef, saya biasa panggil dia sebagai pria tulus karena dia bernama Yosef. Dan juga mama saya yang telah berpulang ke pangkuan Bapa Surgawi. Saya pikir mama ini sudah bahagia di sana. Saya ingat betul ketika saya pulang top itu bulan Desember, saya mengalami berita duka ini. Dan dalam refleksi-refleksi saya merefleksikan bahwa Tuhan itu sudah yang diperkenankan oleh Tuhan, bahwa ia akan menjadi pendoa untuk saya, sehingga pada saat ini saya mampu berdiri di atas altar dan mimbar yang suci ini. Terima kasih untuk Mama Paulina yang sama saya hormati dan kasihi, Bapak Ibu saudara sekalian, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan juga yang sama saya kasihi dan hormati, dan yang saya banggakan, ke-12 teman angkatan Tabisan Imam. Pria-pria tampan yang sedang mati bulan madu imamat. Kira-kira bulan madunya apa? Palingan libur di tengah keluarga, pulang kita siap melayani. Ya, sudah siapkah menikmati hidup dalam kesendirian untuk seumur hidup? Saya pikir sudah siap karena sudah mengatakan ya di depan altar yang suci. Terima kasih untuk teman-teman yang menyempatkan diri untuk hadir bersama dengan saya, bersama dengan keluarga. Ini saya susun tidak rapi ini, jadi mau bilang ini kopo hari, jadi waktu sudah yang baik. Terima kasih. Pertama-tama saya patut mengucapkan syukur kepada Tuhan karena atas perkenannya telah memanggil, memilih, dan mentabiskan saya sebagai seorang imam. Tidak banyak yang saya sampaikan, kurang lebih ada 3 hal yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, saya akan sedikit menceritakan tentang latar belakang saya, latar belakang keluarga, kisah masa kecil, masa pendidikan dari tingkat SD hingga sampai pada saat ini. Yang kedua, saya akan menceritakan apa moto saya, kenapa saya memilih moto panggilan ini, dan apa maknanya bagi perjalanan imamat saya. Dan yang ketiga adalah ucapan syukur, ucapan limpah terima kasih kepada tangan-tangan yang tidak kelihatan, kepada ibu bapak semua yang sudah dengan penuh kerendahan hati meringankan langkah untuk mensukseskan acara syukur ini. Baik, Bapak Ibu, latar belakang saya adalah anak ke-9 dari 11 bersaudara. Anak ke-9 dari 11 bersaudara. Jadi kami ada 11 orang. Tidak ada satu yang buta, tidak ada satu yang tuli, dan tidak ada satu yang lumpuh. Semuanya normal sebagai manusia. Cuman yang sedikit normal itu otak. Karena memang setiap orang berbeda. Perlu kita akui itu. Bapak saya tadi itu seorang petani, pekerja keras, dan juga mama saya yang sudah meninggal itu juga adalah petani. Kami hidup di masa kecil dengan penuh dengan kesederhanaan, menikmati hidup dengan apa adanya dan menjalankan hidup dengan apa adanya, tetapi tidak pernah untuk mengganggu kehidupan orang lain atau tidak pernah mengurus atau mencampuri kehidupan orang lain. Karena memang kami tahu orang tua betul-betul menyadari dirinya bahwa mereka adalah orang-orang kecil di tengah masyarakat.
cerita masa kecil. Masa sekolah saya jalan, kebetulan kami tinggal di Kalakikambe sana, daerah perbatasan antara Sumba Barat dengan SPD. Hanya langgar kali itu sudah perbatasan. Saya tinggal di situ. Selama 6 tahun sekolah, saya harus menempuh perjalanan 4 sampai 5 km setiap hari untuk bisa sampai di sekolah. Dan yang paling parah Bapak Ibu semua, kalau musim hujan, banjir dan badai, kami harus mencari cara untuk bisa sampai di sekolah. Karena ada 2 kali besar yang harus kami langgar untuk bisa sampai ke sekolah itu. Tanya saja, ada begitu banyak umat di sini, teman-teman kelas juga dulu. Dan itu saya secara pribadi sungguh-sungguh berusaha untuk bisa sampai di sekolah supaya hidup itu agak lebih baik. Memang waktu itu belum ada pikiran sih, tapi ada keinginan untuk sekolah begitu. Yang kalaupun kadang kita pulang naik di atas pohon kesambi, kita pulang rumah tipe orang tua, memang itu kadang ada juga. Tetapi bahwa perjalanan itu terus memacu saya secara pribadi untuk terus berlangkah, terlebih khusus dalam dunia pendidikan. Karena dari kami ke-11 orang ini, jujur baru saya yang saat ini sudah mampu untuk berdiri di depan Bapak Ibu seperti ini. Dan jalan yang saya pilih pula adalah jalan yang tidak semua orang mampu untuk memilih dan menjalani. Jadi tidak heran kalau Bapak Mama ke arah Kalakikambe itu, walaupun orang-orang sederhana di situ, tempat yang paling banyak melahirkan sarjana dari Kalakikambe. Coba kita tanya saja, ada orang Kalakikambe di sini? Saya punya Bapak Ibu. Dan juga ada satu pendeta, satu pastor. Karena memang dari daerah yang sulit, dari daerah yang sangat terpencil, anak-anak itu yang dalam keterbatasan, tanpa ada perhatian dari pihak manapun, tetap berusaha berjuang untuk bisa keluar dari situasi-situasi yang seperti itu. Terkadang memang Tuhan melukiskan citra indah di atas jalan yang berkelok-kelok dan di atas bukit-bukit kehidupan. Kira-kira? Ini baru SD, ini belum seminar. Baik, ketika tamat dari SD Ondobogel, oh iya, ibu-ibu saya ada di sini. Ada. Ibu Lisa Daramesa, Pak Lukas, Ibu Mary, ada semua guru-guru kami. Dan saya dengan Romo Karel ini teman kelas sejak dari kelas 1 SD sampai dengan saat ini. Tepuk tangan dulu untuk kami. Tepuk tangan dulu. Romo Karel di sini. Iya. Teman kelas dari kelas 1 SD. Ada kan punya ibu guru ini sebagai saksi. Kalau memang tidak percaya, silakan. Dan sekarang kami dua ya menikmati hidup di dalam Kristus dan tetap kami rajut persaudaraan kami dari masa kecil hingga dengan saat ini. Ketika masuk seminari, masuk SMP hingga sampai SMA dalam waktu 6 tahun, sebagai anak-anak yang berasal dari kampung, ketika masuk di suatu tempat yang sangat-sangat asing dan kita berjumpa dengan berbagai macam orang dari berbagai macam kalangan, berbagai macam suku, dan kita menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Disitulah letak yang paling mengerikan, karena memang kami di kampung hanya tahu bahasa daerah. Jadi ketika masuk itu kita hanya dengar ya begitu. Sampai saya punya teman Romo Karel, karena
Ada satu yang bermain tinta pena sampai dia ketok meja, dia bilang, ini ibu, ada yang bermain cinta. Dan memang itu betul. Ibu Dolo di sini. Ya, itu yang pertama keterbatasan kami menggunakan bahasa Indonesia. Namun dalam perjalanan waktu terus menerus menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan yang baru, kami mampu dan dapat bertahan. Namun ada peristiwa-peristiwa yang sangat berkesan bagi pribadi saya, terutama melihat dari latar belakang kehidupan keluarga, bahwa dalam setiap pikiran orang-orang yang mampu masuk di seminari itu adalah orang-orang yang memiliki dalam tanda kutip memiliki pekerjaan yang baik, atau setidaknya hidupnya lebih layak di tengah masyarakat untuk ukuran orang-orang yang masuk seminari. Tetapi dalam situasi dan keterbatasan itu, Bapak dan Mama saya menjadi inspirasi utama bagi pribadi saya. Karena saya ingat betul waktu itu, untuk segala urusan uang sekolah masih bisa dibayar dengan apapun yang ada. Dan itu beras, kacang hijau, kayu api, sayur putih, ayam, semua dibawa ke sana untuk dibayar pakai uang sekolah. Tapi itu pun belum bisa untuk melunasi semua itu. Dan sebagai bukti lunasnya untuk kedua orang tua saya, Bapak dan Mama saya itu, ketika saya berada di sini saat ini. Sebagai anak-anak yang setiap anak datang dengan orang tuanya yang memakai celana panjang, memakai baju yang baik, saya juga sebagai manusia, saya merasa malu. Sejujur saya akui itu. Dan terkadang saya menghindar untuk tidak melihat Bapak dan Mama saya. Satu kali saya ingat betul ketika saya pulang rumah dan kami berjalan sama-sama. Bapak dan Mama saya ini jalan di depan dan saya mengikuti dari belakang. Dan ketika saya lihat tidak ada sendal, tidak ada ini. Dari situ lahir salah satu keinginan bahwa mau apapun yang terjadi, saya harus tetap terus berlangkah. Dan memang itu kenapa saya bisa memilih moto ini, karena Tuhan sudah berkenan menyatakannya kepada pribadi ini. Siapakah saya ini sehingga Tuhan dapat menentukan dan memilih saya. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak saya, Mama saya, serta saudara-saudari saya. Karena memang itu perjuangan mereka, yang walaupun tidak ada beras di rumah, tapi karena ingat saya yang sekolah, mereka harus bawa beras ke sana untuk pakai bayar uang sekolah. Terima kasih banyak untuk semuanya itu. Ketika saya tulis ini, jujur saja saya air mata mengalir terus. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa yang bekerja di atas segala-galanya adalah Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan. Saya itu sangat sungguh-sungguh yakin bahwa ketika segala sesuatu yang saya hadapi, ketika apa yang saya tidak mampu katakan, dan ketika apa yang saya tidak mampu untuk ucapkan, dan Tuhan ada di situ, maka disitulah saya selalu merasa baik-baik saja. Terima kasih untuk Bapak dan Mama. Dan itulah kisah untuk SMP dan SMA Seminari. Ada Bapak Rektor saya, Bapak Romo Yosef dulu.
Dan itu cerita-cerita yang tidak dikarang ya Bapak Ibu. Jadi tolong kalau menangis yang tulus. Ya, kita ketawa semua dulu supaya. Kenapa lucu? Lucu ya? Baik, itu untuk SMP dan SMA. Dan ketika masuk di perguruan tinggi, saya mulai kenal Bapak Romo Marcel. Bapak Romo Marcel pergi langsung di rumah di situ dan dia bertemu dengan Bapak untuk pertama kalinya. Sampai Bapak lari karena Romo Marcel bilang, saya ini polisi. Dia bilang. Saya bilang, tua satu saya bilang. Ya, masuk seminari tinggi dengan bantuan dari berbagai macam pihak dan dalam ketekunan dalam doa-doa pribadi menghantar saya untuk selalu berefleksi, untuk selalu mengambil dan memutuskan sesuatu dari apa yang saya sudah jalani sejak awal mula. Berangkat dari refleksi itu, ketika melihat dan menggali semua pengalaman-pengalaman masa kecil, pengalaman-pengalaman masa sulit, dari situ saya belajar untuk apapun yang terjadi ke depan, apapun yang saya hadapi, harus apa yang sudah menjadi fokus utama, apa yang sudah menjadi keinginan, harus terus berlangkah dan tidak boleh untuk mundur dan toleh kiri kanan lagi. Sehingga pada akhirnya, walaupun dalam keterbatasan sebagai manusiawi juga terkadang bimbang untuk memilih, tetapi dengan bantuan Tuhan, karena Tuhan sudah berkenan menyatakannya, maka engkau membuat apa? Terima sudah Bapak. Dari banyak hal yang saya pelajari Bapak Ibu, ada hal yang sangat memikat hati, bahwa menjadi anak Allah itu berarti hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup pada Tuhan yang harus terus mendekatkan diri di dalam doa-doa dan membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, bukan khotbah ya? Saya ingat ya. Kurang lebih perjalanan panggilan hidup saya dan imamat saya itu yang saya mampu dan bisa untuk ceritakan. Karena kalau saya ceritakan semua berarti besok pagi baru kita habis. Yang kedua, yang ketiga, ucapan terima kasih. Kalau soal moto, kenapa saya harus memilih moto ini? Dari Injil Matius bab 11 ayat 26. Kalau kita baca secara keseluruhannya itu dari Matius 11 25 sampai dengan 30, dengan tema utamanya itu adalah ajakan juru selamat. Di dalam ajakan juru selamat itu ada doa, ada ucapan syukur yang disampaikan sendiri atau yang keluar sendiri dari mulut Sang Imam Agung, yaitu Yesus Kristus. Ayat 26 ini saya ambil sebagai moto, sebagai pegangan dan sebagai inspirasi saya dalam menjalankan karya-karya pastoral saya. Dari cerita-cerita tadi yang Bapak Ibu dan saudara-saudari sudah dengar, kita dapat menyimpulkan apa arti dan makna dari ya Bapa atau ya Tuhan, itulah yang berkenan kepadamu. Kurang lebih ini tentang moto, dan kita masuk yang ketiga karena ini sudah semakin jauh yang kita jalani. Ucapan terima kasih. Yang pertama, saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Yang Mulia Monsinyur Edmund Woga sebagai Uskup Pentabis. Yang kedua, saya ucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Bupati
Kabupaten Sumba Barat Daya yang sempat hadir dalam acara syukur ini. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada Romo Marcel sebagai imam pengkhotbah dalam perayaan syukur ini. Ya, tadi saya sudah ceritakan bahwa sampai Romo Marcel berkhotbah itu ceritanya kurang lebih seperti itu. Jadi saya tidak perlu ulang lagi, Bapak Romo. Yang ketiga, kepada rekan-rekan imam yang dengan caranya masing-masing mendukung dan mendoakan saya di dalam jalan panggilan ini. Terlebih khusus kepada keempat rekan saya sejak kami bersama-sama di seminari menengah hingga sampai pada saat ini. Terima kasih untuk segala pergaulan kita, segala kata-kata yang agak sedikit miring, yang maupun yang sipit-sipit kena. Terima kasih. Dari situ kita belajar bahwa menjadi imam itu harus ada seninya. Amin. Amin. Yang keempat, terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Rekan Frater Top dari Paroki Santo Dominikus de Guzman yang telah bekerja keras mengambil bagian dalam acara syukur misa perdana ini, yang walaupun dalam kesibukan selalu bersedia untuk memberikan masukan, memfasilitasi dalam bidang liturgi dan dekorasi. Dan untuk Bapak Pastor Paroki, terima kasih untuk satu kamar khusus yang disediakan untuk saya, sehingga saya bisa tinggal di paroki selama kurang lebih 1 minggu. Yang kelima, terima kasih kepada Pastor Pembimbing dan Pendamping Top tahun pertama, Romo J, tahun kedua Romo Oman, dan Pastor Paroki tempat saya menjalani masa praktek diakonat, Romo Yosef Dondo, yang telah membimbing, mengarahkan, dan merekomendasikan untuk tetap terus berlangkah. Yang walaupun kadang-kadang banyak kesalahan-kesalahan dan kadang-kadang membuat mereka tensi naik, darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Saya ingat khotbahnya Romo Jack di atas itu, orang yang tensi tinggi itu tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Tensi. Terima kasih pula kepada para pendidik mulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, guru-guru SDK Bondobogela. Halo Ibu, Bapak Guru, terima kasih. Hagi atau lihat 2 orang. Para Romo Pembina dan guru-guru di SMP dan SMA Seminari Menengah Santo Fransiskus Assisi, para pembina dan dosen di Seminari Tinggi Santo Mikael dan Fakultas Filsafat Unwira Kupang yang telah mendidik, mengarahkan, terlebih khusus dalam bidang akademik dan kepribadian. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tapi jasa-jasa mereka telah melahirkan generasi-generasi bangsa dan gereja yang siap untuk mengabdi di tengah masyarakat. Tak lupa pula saya ucapkan limpah terima kasih kepada para donatur dan para penjasa yang dalam keterbatasannya memberi sedikit dari yang mereka punya demi kelancaran seluruh proses panggilan saya. Saya perlu akui Bapak Ibu bahwa sejak saya menjalani masa perkuliahan di seminari tinggi, itu semua berkat tangan-tangan yang tersembunyi, yang tidak pernah memberitahukan bahwa dia akan membantu ini, memberikan ini kepada frater ini, kepada mahasiswa ini. Saya perlu akui itu, dan itu adalah cara-cara Tuhan yang diberikan atau yang dilakukan terhadap pribadi saya. Nah, lagi-lagi kalau Tuhan sudah berkenan, mau buat apa? Pasti banyak orang yang siap untuk membantu. Terima kasih kepada Bapak dan Mama saya yang biasa saya panggil Papa dan Inna, yang telah melahirkan saya dan ke-10 saudara-saudari saya, 7 perempuan dan 4 laki-laki. Buah rahimmu sangat terberkati. Terima kasih untuk pengorbanannya. Dan ketika saya di seminari selama kurang lebih 6 tahun, Ina dan Papa selalu setia mendukung serta mendoakan, sehingga saya tetap bertahan dalam situasi-situasi sulit. Dari situlah saya belajar untuk tetap bertahan
yang walaupun secara akademik tidak terlalu menonjol, tetapi saya tetap mengimbanginya dengan hidup taat menjalani kewajiban-kewajiban sebagai seminari. Jadi di seminari itu Bapak Ibu, memang hal yang paling utama itulah akademik. Tetapi kalau akademik sedikit tidak baik, maka harus diimbangi dengan sikap dan perbuatan yang baik pula. Nah, dan itu salah satu cara saya untuk tetap bertahan itu. Kalau tidak saya sudah keluar lama. Ya, betul, ada guru-guru saya yang di sini. Karena hanya dengan cara itulah saya dapat mengangkat martabat Bapak dan Mama. Dan telah terbukti lewat peristiwa iman ini, yang walaupun Mama sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, saya yakin Mama pasti sangat bangga dan bahkan menangis bahagia di surga sana. Terima kasih Bapak dan Mama. Terima kasih untukmu juga saudara-saudari kandung saya. Situasi dan keadaan kitalah yang memaksa saya harus bertahan dalam situasi-situasi yang amat sangat sulit, yang saya tidak mengerti dan pahami secara logika manusiawi. Itulah sebabnya saya benar-benar tahu diri dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena sebab itulah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih kepada keluarga besar saya, Bapak dan Mama kecil, Om dan Tante, Pak Anggua, Pak Anguleba, Olebei, dan semua yang mendukung saya. Semoga melalui peristiwa yang berahmat ini membangkitkan semangat kita untuk menomorsatukan pendidikan bagi anak-anak. Sekolah, 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 dan kerja, kerja, kerja. Karena hanya dengan pendidikanlah kita dapat melihat dunia yang luas dan menikmati hidup yang layak. Terima kasih kepada Ketua Panitia beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras, memberikan tenaga, mengorbankan waktu, dan bekerja untuk mensukseskan acara ini. Saya yakin bahwa cintalah yang bekerja dalam hati Bapak Ibu semua, sehingga rela mengorbankan tenaga, waktu untuk kelancaran acara ini. Semoga Tuhan membalas budi baikmu dengan selalu menganugerahkan kesehatan dan kesuksesan dalam hidup. Terima kasih pula saya sampaikan kepada KOR dari Paroki Santa Elizabeth Bondokodi. Kita beri tepuk tangan dulu untuk KOR rumah saya tempat saya praktik diakon. Ya, orang Bondokodi ini pintar. Ketika menjelang 2 hari mau pentabisan, ada pemberkatan gereja di sana, dan mereka omong di Bapak Uskup, dari umat yang hanya 12.000, mereka bilang ada 17.000, sehingga bisa tambah imam di situ. Hebat. Kayak jangan-jangan Bapak Pastor Paroki yang briefing ini. Ya. Terima kasih, walaupun jauh-jauh datang dari Kodi, tapi karena cinta mereka mengorbankan waktu dan tenaga untuk saya dan keluarga di sini. Hal-hal baik seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih pula kepada para penari dan penabur gong. Penari dari Paroki Hati Kudus Yesus W.E. Kombaka. Kita beri tepuk tangan dulu untuk para paroki. Ini adalah rekan-rekan orang muda saya ketika saya masih menjalani masa praktek pastoral atau frater top di Paroki W.E. Kombak sana. Dan itu dilatih oleh Romo Oman dan Romo Beni. Romo Oman di bagian ronggeng, Romo Beni di penari. Oh, pantas saja. Terima kasih juga kepada penari dari stasi Santo Yosef Redements Wanokutura. Tepuk tangan dulu untuk dari stasi ini. Tadi itu yang menari yang jemput di depan dengan tarian persembahan dan syukur. Terima kasih pula saya haturkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari saya, tempat saya berasal dari stasi Santo Yohanes Don Bosco, Kalaki, Kambe. Tepuk tangan dulu untuk mereka, sangat luar biasa. Kami di sana daerah pegunungan, tapi kalau sudah bawa motor, rem tidak ada, tetap jalan. Karena memang kami sudah terbiasa hidup dengan alam seperti itu. Terima kasih untuk
tarian pembuka itu dari Stasi. Stasi tempat saya berasal. Stasi Santo Yohanes Don Bosco. Kalaki kami perbatasan dengan Sumba Barat di sana. Kalau kita jalan 500 meter itu kita sudah masuk wilayah Sumba Barat atau kecamatan